Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Oh, kisahnya dari Isyawara pasti keren banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke desa di lereng Merbabu. Misteri pemilihan kepala desa di kaki Gunung Merbabu. Di sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Merbabu, hari itu adalah hari yang istimewa. Desa yang biasanya sunyi itu mulai dipenuhi dengan kesibukan yang jarang terlihat. Di balai desa yang terletak di tengah-tengah lapangan luas yang dikelilingi oleh pepohonan rindang, kerumunan warga mulai berkumpul. Mereka datang dari berbagai sudut desa, berjalan kaki dengan santai, sebagian membawa tikar dan bekal makanan. Di tepi lapangan berdiri Parto, seorang lelaki dengan tubuh tegap dan rambut yang mulai memutih. Matanya yang tajam dan penuh tekad menatap ke arah balai desa di mana ia akan menyampaikan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Mengenakan batik, Parto tampak berbeda daripada biasanya. Hari ini aura kepemimpinan memancar kuat dari dalam dirinya. Di sebelahnya tampak seorang lelaki tua, Pak Slamet, yang sudah lama menjadi penasehat bagi Parto. Dengan tegas ia berkata, "Ingat, Parto, menjadi kepala desa itu bukan hanya tentang soal kepemimpinan, tetapi juga tentang melayani." Parto mengangguk perlahan, merasa beratnya tanggung jawab yang akan ia emban jika terpilih nanti. "Saya tahu, Pak Slamet. Saya ingin desa kita ini maju, bukan hanya dalam hal pembangunan, tetapi juga dalam hal kesejahteraan warganya." Pak Slamet tersenyum, tangannya yang keriput menepuk bahu Parto. "Aku yakin kamu bisa. Desa ini butuh orang sepertimu." Saat waktu pidato tiba, Parto melangkah menuju panggung kecil yang sudah dihias dengan sederhana. Warga desa, tua muda, lelaki perempuan, semua menatap dengan penuh perhatian. Suara riuh perlahan mereda, digantikan oleh kesunyian yang mengesankan. Di balik panggung, bendera merah putih berkibar pelan tertiup angin seakan menyertai langkah Parto. Parto memulai pidatonya dengan mengucapkan salam kepada seluruh warga. Suaranya yang biasa tenang kini terdengar lebih berat namun penuh dengan keyakinan. Ia bercerita tentang perjalanan hidupnya di desa itu, tentang bagaimana dia melihat sendiri tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh warga, dan tentang mimpinya untuk membawa perubahan. "Saya tidak datang untuk menawarkan janji-janji kosong," ujar Parto, matanya menatap langsung ke kerumunan. "Saya datang dengan niat yang tulus untuk bekerja bersama kalian, untuk membangun desa ini, agar kita semua bisa hidup lebih sejahtera. Ini bukan soal saya, tapi soal kita semua." Di antara warga yang mendengarkan, tampak seorang perempuan tua mengusap sudut matanya dengan kain kebaya. Dia adalah Bu Marni, janda tua yang selama ini hidup sendirian di pinggiran desa. Air matanya bukan karena kesedihan, tetapi karena harapan yang baru. Di sudut lain, seorang petani muda tersenyum tipis, merasa tergerak oleh ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan oleh Parto. Setelah pidatonya selesai, Parto melangkah turun dari panggung. Diiringi tepuk tangan warga yang tulus, mereka satu persatu mendekat menyalami Parto dengan penuh hormat. Beberapa dari mereka menyampaikan harapan, keluhan, juga dukungan. Istri Parto yang tadi berdiri di antara kerumunan kini mendekati suaminya dengan senyum bangga. Dia berkata pelan,
Aku tahu kamu bisa, Mas. Parto menggenggam tangan istrinya, merasakan hangatnya dukungan yang selama ini selalu ia dapatkan di bawah langit senja yang mulai memerah. Parto menyadari bahwa apa yang dia mulai hari ini adalah sebuah langkah awal dari perjalanan panjang untuk memimpin desa ini ke arah yang lebih baik. Desir angin sore mengiringi tekadnya, mengukuhkan keyakinan bahwa dengan kerja keras dan keikhlasan, ia akan mampu membawa perubahan nyata bagi desanya. Suasana di desa kecil di kaki Gunung Merbabu semakin memanas seiring dengan mendekatnya hari pemilihan kepala desa. Di balik suasana yang tampak tenang, ada persaingan yang tidak terlihat. Persaingan antara Parto yang dikenal jujur dan tulus dengan Sasongko, seorang lelaki berumur 50 tahunan dengan wajah keras dan senyum yang jarang terlihat. Meskipun warga desa mengenal Sasongko sebagai orang yang berkecukupan dan berpengalaman luas, mereka tidak tahu bahwa di balik sikapnya yang sopan ada kelicikan yang disembunyikannya dengan baik. Sasongko memiliki cara sendiri untuk meraih kemenangan. Di sebuah rumah yang agak terpencil, Sasongko duduk di ruang tamu bersama beberapa orang kepercayaannya. Wajahnya tampak serius, matanya menyipit tajam ketika ia berbicara. Kalian tahu apa yang harus dilakukan? Anak buahnya, beberapa orang lelaki muda dengan penampilan rapi namun licik, mengangguk setuju. Malam itu juga mereka mulai bergerak diam-diam. Mereka menyusuri jalanan desa yang sepi, berbau dengan kegelapan malam. Di tangan mereka tergenggam amplop-amplop putih yang sudah dipersiapkan oleh Sasongko. Masing-masing berisikan uang berwarna merah. Mereka lalu mengetuk pintu warga satu persatu, tersenyum palsu disertai sapaan ramah. Ini dari Pak Sasongko, jangan lupa besok pilih dia ya. Warga menerima amplop itu dengan ragu-ragu, namun siapa yang bisa menolak uang di masa yang serba sulit? Di rumah Bu Marni, janda tua yang hidup seorang diri di pinggiran desa, anak buah Sasongko mengetuk pintu perlahan. Bu Marni membuka pintu dengan wajah penuh harap, mengira ada tamu yang membawa kabar baik. Ketika melihat amplop yang disodorkan, tangannya gemetar. Ini untuk saya, tanyanya lemah. Ah, betul Bu, Pak Sasongko itu ingin memastikan Ibu tidak kekurangan. Tapi ingat Bu, besok pilih Pak Sasongko ya, kata lelaki itu dengan nada meyakinkan. Bu Marni hanya bisa mengangguk pelan, perasaannya campur aduk kebingungan. Di sisi lain desa, di rumah yang sederhana, Parto masih terjaga. Ia duduk di beranda, ditemani secangkir teh hangat dan pandangan yang menerawang kegelapan malam. Pikiran Parto penuh dengan rencana-rencana yang ia susun untuk desa. Bagaimana ia bisa membantu warga agar hidup lebih sejahtera. Akan tetapi jauh di dalam lubuk hatinya ada kekhawatiran yang tak bisa ia abaikan. Dia tahu bahwa Sasongko bukanlah lawan yang mudah. Keesokan paginya, desa kembali hidup dengan hiruk pikuk persiapan pemilihan. Warga pun mulai berdatangan ke tempat pemungutan suara yang didirikan di balai desa. Parto menyambut setiap warga yang datang, menyapa mereka dengan tulus tanpa mengetahui bahwa beberapa dari mereka sudah menerima amplop dari Sasongko. Di dalam balai desa, Sasongko juga hadir mengenakan batik mewah dengan warna mencolok. Senyum tipis yang sulit ditebak terukir di wajahnya. Ia menyapa warga dengan penuh percaya diri, seolah yakin bahwa kemenangan sudah ada di tangannya. Mata mereka bertemu sejenak. Parto merasakan sesuatu yang aneh di balik senyuman Sasongko. Waktu berlalu, proses pemungutan suara pun selesai. Parto berdiri di sudut, memperhatikan satu persatu warga memasukkan surat-surat ke dalam kotak. Di dalam hatinya, dia percaya pada kejujuran dan niat baiknya. Matahari mulai terbenam, memancarkan sinar oranye yang lembut di langit desa, menandai akhir dari hari yang panjang. Parto kembali ke rumahnya untuk berganti pakaian dengan perasaan campur aduk, siap menghadapi hasil dari perjuangan panjang ini, terlepas dari segala tipu daya yang mungkin dilakukan oleh Sasongko. Baginya, apapun hasilnya, yang terpenting adalah kejujuran dan integritas yang selalu ia pegang dengan teguh.
Matahari telah terbenam sepenuhnya. Suasana desa di kaki Gunung Merbabu menjadi hening seiring dengan berakhirnya proses perhitungan suara. Warga berkumpul di balai desa, menunggu dengan harapan cemas hasil akhir yang akan menentukan siapa yang akan memimpin desa mereka untuk beberapa tahun ke depan. Di sudut ruangan, Parto berdiri tenang, meski hatinya berdebar keras. Di sisi lain, Sasongko duduk dengan ekspresi wajah yang sulit ditebak, tetapi dalam hatinya, ia yakin bahwa kemenangannya sudah di depan mata. Saat suara terakhir dihitung dan hasil akhirnya diumumkan, seketika suasana berubah. Suara riuh rendah memenuhi balai desa ketika nama Parto disebut sebagai pemenang. Sasongko tidak bisa mempercayai telinganya, matanya membelalak, wajahnya memucat seketika. Ia berdiri dengan kasar dari kursinya, nyaris menjatuhkannya ke lantai. Kedua tangan terkepal, nafas memburu cepat. Ia memandang ke sekeliling, mencari tanda-tanda bahwa semua ini hanyalah kesalahan hitung belaka. Tetapi pada kenyataannya, para warga desa dengan senyum lebar dan wajah penuh sukacita bergegas menuju Parto dan memberikan selamat kepada lelaki yang telah mereka percayai untuk memimpin desa. Sasongko hanya bisa berdiri terpaku, seolah seperti dihantam oleh kenyataan bahwa semua uang yang dikeluarkannya berakhir sia-sia. Kemarahannya memuncak, tetapi ia menahan diri untuk tidak meledak di depan umum. Tanpa sepatah kata pun, Sasongko berbalik dan melangkah keluar dari balai desa. Langkahnya cepat dan penuh amarah, menyisakan jejak debu di jalan tanah yang mengarah ke rumahnya. Malam yang seharusnya tenang berubah menjadi mencekam berkat hadirnya rasa marah yang membara di dadanya. Sesampainya di rumah, ia mendorong pintu dengan kasar hingga terbuka lebar, menimbulkan bunyi berderak yang keras. Di ruang tamu, anak buah Sasongko yang telah menunggunya segera berdiri. Mereka sempat berharap mendapatkan pujian atau setidaknya melihat senyuman dari Sasongko, tetapi yang mereka lihat justru sebaliknya. Kedua matanya menyala murka, disertai wajah merah padam. Sasongko menghampiri mereka dengan langkah-langkah besar. "Kalian semua bodoh, tidak berguna," teriak dengan suara parau yang menggema di seluruh rumah. Tangannya mengayun ke udara, nyaris mengenai salah satu anak buahnya yang berdiri terlalu dekat. "Brengsek kalian semua. Bukannya kalian sudah memastikan aku akan menang? Tapi apa hasilnya, ha?" Anak buahnya yang biasa tampak berani dan percaya diri, kini hanya bisa menunduk dalam-dalam, menghindari tatapan penuh amarah dari Sasongko. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengeluarkan suara. Mereka tahu apapun yang mereka katakan hanya akan memperburuk keadaan. Suasana di ruang tamu itu menjadi sangat tegang, seakan-akan udara dipenuhi oleh api kemarahan yang siap membakar siapa saja. Sasongko terus memaki, melampiaskan seluruh amarah dan kekecewaannya. "Kalian itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Ini semua salah kalian. Jika saja kalian bekerja dengan benar, aku sudah pasti menang. Sekarang lihat, lihat, aku kalah dan semua sia-sia." Sasongko menendang kursi yang ada di dekatnya hingga kursi itu terbalik dengan suara keras. Lalu ia berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Setelah beberapa saat, nafasnya mulai terengah-engah. Kemarahannya perlahan mereda, digantikan oleh perasaan lelah yang mendalam. Sasongko menatap anak buahnya satu persatu. Mereka masih berdiri di sana, kaku seperti patung, takut bergerak sedikit pun. "Kalian semua keluar," katanya akhirnya dengan suara yang lebih tenang tetapi dingin seperti es. "Aku tidak mau melihat wajah kalian lagi." Tanpa menunggu perintah, kedua anak buahnya segera bergegas keluar dari rumah, meninggalkan Sasongko sendirian di ruang tamu yang berantakan. Sasongko jatuh terduduk di kursi, tangannya menutupi wajah yang basah oleh keringat dingin. Di dalam keheningan malam itu, ia merasakan kekalahan yang pahit, lebih dari sekedar kehilangan jabatan, tetapi juga harga diri yang terkoyak.
Di luar, angin malam bertiup lembut, seolah membawa kabar kekalahan Sasongko ke seluruh penjuru desa. Di dalam rumah yang gelap, Sasongko hanya bisa terdiam, merenungkan segala yang telah terjadi, sadar bahwa semua ambisi dan kelicikannya akhirnya hanya membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Setelah semua anak buahnya pergi, Sasongko duduk seorang diri di ruang tamu yang sunyi. Hanya ada lampu gantung yang menggantung rendah, memancarkan cahaya yang membuat bayangannya tampak panjang dan suram di dinding. Rasa marah yang tadi memenuhi hatinya perlahan digantikan oleh rasa pusing yang mendera. Kepalanya terasa berat, dunia di sekitarnya seperti berputar-putar. Sasongko memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut, tetapi pikiran-pikirannya justru semakin liar. Uang, semua uang itu, gumamnya dengan suara bergetar. Ingatannya kembali pada hari-hari sebelum pemilihan, saat ia memutuskan bertaruh segala yang ia miliki demi bisa meraih kursi kepala desa. Ia tahu desa ini penuh peluang besar berupa tanah subur dan proyek pemerintah yang menggiurkan. Namun untuk mencapai impiannya, ia membutuhkan dukungan penuh dari warga, dan itu tidak mungkin dicapai hanya dengan janji-janji manis. Sasongko harus mengeluarkan banyak uang demi untuk bisa menarik simpati para warga. Tapi sayang, uang yang dikeluarkan itu bukan sepenuhnya uang milik Sasongko sendiri. Sasongko meminjam dari bank dengan jaminan tanah yang ia miliki, bahkan lebih dari itu. Ia juga menghubungi beberapa kerabat istrinya, memohon pinjaman uang dengan janji akan dikembalikan setelah menang. Berkat bantuan istrinya, dia pun berhasil meyakinkan mereka semua untuk menyerahkan uang sesuai kebutuhan. Sasongko ingat betul saat ia berdiri di depan kasir bank, menandatangani berkas-berkas pinjaman dengan tangan yang sedikit gemetar. Saat itu ia merasa yakin bahwa investasi ini akan segera kembali dengan berlipat ganda setelah ia nanti memenangkan pemilihan. Bahkan ketika kasir menyerahkan setumpuk uang di hadapannya, Sasongko terus tersenyum lebar, membayangkan masa depan yang cerah. Akan tetapi, kini semua terasa seperti mimpi buruk. Uang yang dihabiskan untuk membeli suara kini hilang begitu saja. Tidak ada kemenangan, tidak ada kursi kepala desa, tidak ada pengembalian investasi. Hanyalah utang yang menumpuk, menekan dada Sasongko seperti beban berat yang tak tertahankan. Dengan tangan yang gemetar, Sasongko meraih gelas air di meja depannya. Tetapi sebelum gelas itu sampai ke bibirnya, pandangannya mulai kabur. Tiba-tiba saja rasa pusing yang teramat sangat menyerang. Gelas itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Namun Sasongko bahkan tidak sempat menyadarinya. Tubuhnya limbung, ia jatuh ke kursi dengan suara yang lemah. Tangannya mencengkram kepala yang berdenyut-denyut. Bagaimana aku bisa membayar semua? Pikirnya diliputi kepanikan yang kian memuncak. Sasongko tahu bahwa pihak bank tidak akan bisa menunggu lama, dan kerabat yang meminjamkan uang padanya pasti akan segera menagih. Dalam beberapa minggu, ia mungkin akan kehilangan segalanya: tanahnya, rumahnya, bahkan nama baiknya. Di benaknya, wajah-wajah kerabatnya mulai muncul satu persatu. Wajah Pade Surono yang sudah tua, bibinya yang sudah rela menjual sawah kecil mereka, dan sepupunya yang baru saja memulai usaha kecil di kota. Semua orang mempercayai Sasongko, mempercayai janjinya bahwa uang mereka akan kembali, bahkan lebih banyak daripada sebelumnya. Bagaimana mungkin ia bisa menghadapi mereka semua sekarang? Sasongko berasa seperti terperangkap dalam jeratan yang ia buat sendiri. Setiap detik, rasa pusing di kepalanya semakin menjadi-jadi, disertai dengan kecemasan yang membuncah. Dalam keputusasaan, dia mencoba bangkit dari kursinya. Sayang, tubuhnya terlalu lemah. Sasongko jatuh terduduk kembali, kali ini dengan air mata yang mengalir perlahan di pipinya. Dalam sekejap, rasa marah kini berganti menjadi rasa takut yang teramat sangat. Masa depannya yang tadinya terlihat begitu cerah, kini menjadi suram tak menentu. Malam itu, Sasongko duduk seorang diri di ruang tamunya, dikelilingi bayang-bayang gelap yang seakan mengejeknya. Di luar,
Angin malam berhembus dengan lembut, membawa kabar bahwa kejatuhan Sasongko sudah menjadi perbincangan di seluruh desa. Sementara di dalam hatinya Sasongko tahu bahwa ia telah kalah bukan hanya dalam pemilihan, tetapi juga kalah dalam hidupnya sendiri. Keesokan paginya, sinar matahari baru saja menyapa desa di kaki Gunung Merbabu. Kabut tipis masih menggantung di atas pepohonan, memberikan nuansa damai dan tenang yang bisa dirasakan warga setiap pagi. Ketenangan itu berubah menjadi kengerian ketika kabar kematian Sasongko tersebar dengan cepat menyebar seperti api yang membakar di tengah rerumputan kering. Warga yang pertama kali menemukannya adalah seorang ibu yang biasa lewat di depan rumah Sasongko setiap hari untuk mengantarkan makan siang ke suaminya yang sedang bekerja di ladang. Ketika ia mendekati rumah itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang aneh. Pintu depan rumah Sasongko terbuka sedikit dan tidak ada suara yang terdengar dari dalam rumah. Dan tak kenapa saat itu ia begitu penasaran. Terlebih lagi istri Sasongko yang biasanya menyiram bunga di halaman pun tidak tampak. Tidak terlihat juga sandal berantakan di teras rumah. Mungkin mereka pulang ke rumah mertuanya. Dia penasaran, lantas mendekat lalu melihat ke dalam. Apa yang dilihatnya membuat tubuhnya gemetar hebat. Nafasnya tertahan di tenggorokan di dalam rumah. Tepat di ruang tamu, Sasongko tergantung di langit-langit dengan tali yang melilit lehernya. Tubuhnya menggantung tanpa nyawa, wajahnya membiru, matanya terbuka lebar seolah masih menyimpan jejak kesakitan yang teramat sangat. Kakinya hanya beberapa sentimeter dari lantai, seakan mencoba untuk mencari pijakan terakhir yang tidak pernah ada. Ibu itu menjerit keras, menjatuhkan bakul makanan yang dibawanya. Jeritannya memecah keheningan pagi dan menarik perhatian warga sekitar. Dalam hitungan menit, beberapa orang berlari menuju rumah Sasongko. Penasaran dengan apa yang terjadi, saat mereka tiba di depan pintu, mereka menemukan ibu itu terduduk di tanah, menangis sambil menunjuk ke arah dalam rumah. Para lelaki yang lebih berani melangkah masuk. Salah satu dari mereka bergegas memotong tali yang menggantung tubuh Sasongko, sementara yang lain mencoba menurunkan tubuh itu dengan hati-hati. Tapi semua sudah terlambat. Sasongko sudah tidak bernafas lagi. Tubuhnya dingin, kaku. Saat mereka membaringkan tubuhnya di lantai, suasana di sekitaran semakin menjadi mencekam. Wajah-wajah warga yang berdiri di sekitaran pintu berbisik Sasongko mati karena kalah dalam pemilihan kepala desa. Tidak lama kemudian, kepala desa tiba bersama beberapa tokoh masyarakat. Mereka mencoba menenangkan warga yang mulai panik, memerintahkan untuk menjaga ketertiban dan meminta agar semua tetap tenang. Tapi di balik itu semua, kepala desa sendiri merasakan kepanikan sama. Pikiran tentang kematian mendadak Sasongko ini menimbulkan berbagai spekulasi dan desas-desus di antara warga. Kabar kematian Sasongko menyebar dengan cepat, tidak hanya di desa itu, tetapi juga ke desa-desa sekitar. Orang-orang berdatangan. Mereka ingin melihat secara langsung kejadian yang begitu menggemparkan ini. Di sudut-sudut desa, orang-orang berkumpul dalam kelompok kecil, membicarakan kejadian tragis ini dengan suara rendah. Anak-anak dilarang mendekat, sementara perempuan-perempuan menutupi mulut mereka dengan tangan. Tak percaya bahwa seorang seperti Sasongko yang dikenal begitu ambisius dan berkuasa bisa berakhir tragis seperti ini. Di dalam rumah, suasana pun semakin suram. Tubuh Sasongko ditutupi kain putih oleh para tetua menunggu kedatangan kerabat untuk mengurus pemakaman. Mereka pun heran karena anak istri Sasongko tidak terlihat di sana, sehingga ada warga yang diminta untuk menyusul ke rumah mertuanya yang terletak di desa lain. Di luar, angin bertiup pelan, membawa suara bisik-bisik warga yang terus-menerus menyebut nama Sasongko, seolah kematiannya menjadi misteri yang tak terpecahkan. Tidak lama kemudian, istri dan kerabat Sasongko datang tergesa-gesa. Wajah mereka pucat, bahkan istri Sasongko meraung keras begitu tahu jika suaminya meninggal dengan cara gandir. Ia mengaku selesai acara pemilihan tidak langsung pulang ke rumah, melainkan menginap di rumah orang tuanya karena sang ibu yang sedang sakit keras.
Tidak dia duga jika suaminya akan mengambil keputusan pendek dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Suara sirine ambulans terdengar. Di belakangnya ada satu mobil polisi yang mengawal. Warga yang berkerumun pun memberikan jalan kepada tim medis dan juga pihak kepolisian. Petugas kepolisian menggelengkan kepala kala melihat jenazah Sasongko yang sudah diturunkan dari tali oleh para warga sehingga mereka sulit untuk mencari bukti. Setelah menegur beberapa warga yang bertingkah berani tanpa izin, petugas lalu memasukkannya ke dalam kantung mayat berwarna orange. Sambil menutup hidung, warga menyaksikan para petugas bersama-sama membawa kantung jenazah itu masuk ke dalam ambulan. "Apa ada keluarga yang lain, Pak?" tanya salah seorang polisi. Pak Wijaya, kepala desa yang berada di sana, mengangguk. "Oh, ada, Pak. Itu istrinya dan saudaranya di sana. Tolong beritahu keluarga, satu atau dua orang tolong ikut ke rumah sakit ya." "Siapa?" "Baik, kami urus dulu." Polisi itu pun lalu berjalan meninggalkan Pak Kades. "Baik, saya serahkan dengan pihak kepolisian," ucap Pak Kades. Setelah jenazah masuk ke dalam mobil ambulans, warga membuka jalan agar mobil itu bisa lewat. Ambulans pun mulai berjalan di atas jalanan desa yang kasar dan berlubang. Suara sirinenya perlahan mulai terdengar menjauh. Para warga mulai membubarkan diri. Saat itu senja tiba. Hari mulai memasuki waktu maghrib. Lampu-lampu rumah warga mulai menyala. Langit sudah gelap. Keesokan harinya, keluarga Sasongko membawanya kembali ke desa dalam keadaan sudah terbungkus kafan. Pagi itu juga, para warga langsung mengubur jenazah Sasongko. Hari itu, langit di atas desa terlihat mendung tanpa matahari, seolah meresapi suasana duka yang masih menyelimuti warga. Rumah Sasongko yang biasanya ramai kini tampak sepi, meski di malam harinya keluarga besar Sasongko mengadakan acara tahlilan. Di dalam ruang tamu yang luas, hanya ada segelintir kerabat dekat yang duduk melingkar, melantunkan doa dengan suara pelan. Lantunan ayat-ayat suci terdengar sayup-sayup terpantul pada dinding yang masih memancarkan bayangan gelap dari kejadian pagi tadi. Di luar, angin malam bertiup dingin, menyusup melalui celah-celah jendela yang sedikit terbuka. Tidak ada warga yang datang, tidak ada tetangga yang biasanya berbondong-bondong hadir dalam acara seperti ini. Warga desa seakan memilih untuk menjauh dari rumah, takut bahwa kehadiran mereka justru akan membawa malapetaka. Mereka membiarkan keluarga Sasongko berkabung dalam kesunyian yang mencekam, hanya diiringi oleh suara serangga malam yang berderik tanpa henti. Sementara itu, di rumah Parto, malam yang sama terasa sangat berbeda. Istri Parto, Dewi, sedang membereskan piring-piring di dapur setelah makan malam. Suami sudah tertidur lebih dulu, kelelahan setelah hari yang panjang penuh perayaan dan rasa syukur atas kemenangan Parto. Akan tetapi, Dewi merasa gelisah. Ada perasaan tidak nyaman yang menyelimuti hatinya. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa semua hanya sisa-sisa kelelahan setelah beberapa hari terakhir yang dipenuhi dengan ketegangan. Saat ia berbalik untuk menaruh piring terakhir ke dalam rak, tiba-tiba saja suasana di dapur berubah. Angin dingin berhembus kencang dari arah jendela yang tertutup, membuat lampu di langit-langit ruangan bergetar. Dewi terdiam, tangannya masih menggenggam piring, matanya menatap ke sekeliling dengan penuh waspada. Perlahan, suara aneh mulai terdengar, seperti desahan nafas panjang dan berat yang datang dari arah belakangnya. Jantung Dewi berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perlahan ia menolehkan kepala, dan saat itulah ia melihat sesosok bayangan gelap berdiri di sudut ruangan tepat di dekat pintu dapur. Makhluk tersebut tampak seperti manusia, tetapi ada sesuatu yang salah dengan wajahnya. Ketika ia melangkah keluar dari kegelapan, Dewi tersentak mundur, menjatuhkan piring dari tangannya hingga pecah berantakan di lantai. Wajah makhluk itu mirip sekali dengan Sasongko, tetapi lebih mengerikan. Mata Sasongko yang dulu hidup kini terlihat kosong dan suram, penuh dengan kebencian dan dendam. Kulit wajahnya pucat dan dingin, bibirnya membiru, di lehernya masih terlihat ada bekas tali tambang yang mengerikan.
Makhluk di hadapannya itu tidak berkata apa-apa, tetapi dari tatapannya Dewi bisa merasakan ancaman keras. Nafasnya tercekat di tenggorokan, tubuhnya kaku, tidak mampu bergerak karena ketakutan telah menyelimuti seluruh dirinya. Makhluk tersebut semakin mendekat, langkahnya lambat sekaligus menyeramkan. Dewi ingin menjerit, ia ingin lari, tetapi tubuhnya seakan membeku. Mata makhluk itu terus menatapnya. Dewi merasakan udara di sekitarannya semakin dingin, membuat kulitnya merinding. Wajah Sasongko yang seharusnya sudah mati kini ada di hadapannya, begitu dekat hingga ia bisa merasakan nafasnya yang dingin mulai menyentuh wajahnya. Dewi pun akhirnya berhasil mengumpulkan keberanian untuk melangkah mundur, tetapi sebelum ia bisa berlari, makhluk tersebut tiba-tiba saja mengulurkan tangan dan meraih lehernya. Saat jari-jari dingin itu hampir menyentuh kulitnya, Dewi menjerit sekuat tenaga. Jeritan yang memenuhi seluruh rumah dan membuat burung-burung malam di luar berterbangan ketakutan. Jeritannya membangunkan Parto yang bergegas turun dari kamar tidur, berlari menuju dapur. Saat dia tiba, dapur sudah dalam keadaan gelap dan sunyi. Di dalam kerembangan hanya ada Dewi yang terduduk di lantai. Tubuhnya bergetar hebat, matanya terbuka lebar penuh dengan ketakutan. Parto segera mendekat, memeluknya erat-erat, berusaha menenangkan, tapi Dewi tidak bisa berhenti gemetar, hanya bisa berbisik dengan suara terputus-putus. "Ada Sasongko, dia datang. Dia kembali." Ketakutan yang Dewi rasakan seolah menyelimuti seluruh ruangan. Meski makhluk itu kini sudah menghilang, bayangan wajah Sasongko yang mengerikan terus menghantui pikiran Dewi, membuatnya tidak bisa tidur hingga fajar tiba. Mereka berdua sepakat untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kejadian tersebut. Parto takut dia dituduh memfitnah Sasongko jadi hantu gentayangan, apalagi mereka berdua pernah menjadi saingan dalam pemilihan calon kepala desa. Warga yang tinggal di dekat rumah Sasongko memilih untuk berdiam diri di dalam rumah setelah matahari terbenam. Sejak kematian Sasongko yang tragis, desa yang biasanya penuh dengan canda tawa dan kegiatan malam kini menjadi sunyi, seolah seperti terselimuti kabut ketakutan yang tak kasat mata. Di sebuah rumah yang berjejer di sepanjang jalan desa, lampu-lampu dipadamkan lebih awal, tirai-tirai ditutup rapat, semua pintu dikunci dengan kuat. Tidak ada suara kecuali derik jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Hanya di salah satu rumah, seorang anak kecil bernama Dito tidak bisa tidur. Rasa penasaran yang tak bisa dibendung membuatnya mengintip dari balik jendela kamarnya, berharap bisa menemukan jawaban atas bisik-bisik ketakutan yang sering ia dengar dari orang dewasa. Ketika Dito mengintip keluar, ia melihat sosok yang duduk di bangku kayu di depan rumah Sasongko. Hatinya berdebar kencang saat ia menyadari bahwa sosok itu adalah Sasongko sendiri, atau setidaknya seseorang yang sangat mirip dengan Sasongko. Wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya, tubuhnya sedikit membungkuk seolah menanggung beban yang teramat berat. Tangannya yang panjang dan kurus terkulai di kedua sisi tubuhnya, sementara matanya yang kosong menatap lurus ke arah jalanan desa yang sepi. Dito menelan ludah. Tubuhnya gemetar saat ia menyaksikan pemandangan tersebut. Sosok itu duduk tanpa bergerak seperti patung yang dibiarkan begitu saja di sana. Dito memandang ke sekeliling, berharap melihat orang lain yang mungkin juga menyaksikan apa yang ia lihat, tetapi tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Jalanan desa yang biasanya dilalui oleh beberapa orang yang hendak menyalakan lampu kini lengang tanpa satupun jiwa. Suara langkah kaki mendekat memecah keheningan malam. Dito merunduk menyembunyikan dirinya lebih dalam di balik jendela, tetapi rasa penasaran membuatnya kembali mengintip. Seorang lelaki tua yang tinggal di ujung jalan sedang berjalan pelan menuju rumah Sasongko. Dia tidak menyadari apa yang menantinya di depan. Dito menahan nafas, matanya terus terpaku pada lelaki tua itu yang semakin dekat dengan sosok yang duduk di bangku kayu.
Saat lelaki tua itu sampai di depan rumah Sasongko, sosok yang menyerupai Sasongko itu tiba-tiba saja mengangkat kepalanya. Wajahnya berubah dari yang semula kosong kini menjadi penuh dengan ekspresi marah. Matanya menatap tajam ke arah lelaki tua itu, membuat tubuh si lelaki tua gemetar ketakutan. Langkahnya terhenti ketika merasakan hawa dingin yang tiba-tiba saja menyerang tubuhnya, seakan membuat darahnya membeku. Lelaki tua itu mundur beberapa langkah, wajahnya memucat. Ia membalikkan badan dengan tergesa-gesa, hampir tersandung batu di jalanan. Tanpa menoleh lagi, ia pun segera berlari pulang. Nafasnya terengah-engah, seolah kehabisan oksigen saat tiba di rumah. Ia langsung menutup pintu rapat-rapat, jantungnya berdegup kencang, tubuhnya masih gemetar hebat. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada istrinya yang kebingungan melihatnya dalam keadaan seperti itu. Hanya bisikan teredam yang keluar dari mulutnya. Ada hantu Sasongko, dia gentayangan, mati penasaran. Kabar tentang sosok Sasongko yang terlihat duduk di depan rumahnya segera menyebar ke seluruh desa. Warga yang sebelumnya sudah ketakutan kini semakin enggan keluar rumah setelah gelap. Bahkan orang-orang yang biasanya berani, yang terbiasa bekerja hingga larut malam di ladang atau di sawah, memilih untuk pulang lebih awal. Ketakutan telah mengakar kuat, membuat mereka menghindari apapun yang berkaitan dengan rumah Sasongko. Setiap malam, bayangan Sasongko terus duduk di sana, menunggu dalam diam, seolah menanti sesuatu yang tidak seorang pun tahu. Warga desa menjadi resah ketakutan. Seminggu kemudian, suasana di balai desa dipenuhi ketegangan. Wajah para pengurus desa tampak suram saat mereka mendengarkan laporan demi laporan dari perwakilan warga yang resah. Rasa takut yang merambat di antara mereka terasa semakin nyata. Setiap kalimat yang keluar dari mulut warga menggambarkan betapa beratnya teror yang menghantui desa ini. Tidak hanya kemunculan sosok menyeramkan yang mirip dengan Sasongko, tetapi juga kesehatan istri Sasongko yang memburuk secara drastis hingga ia harus dibawa ke desa asalnya demi untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Desas-desus beredar bahwa penyakit misterius yang menimpa istri Sasongko disebabkan karena dihantui oleh arwah suaminya yang tidak tenang. Pak Kadis mendengarkan dengan seksama setiap keluhan dan kekhawatiran yang disampaikan. Ia tahu sebagai seorang pemimpin dirinya harus melakukan sesuatu untuk mengatasi situasi ini. Akan tetapi dalam hatinya, Parto tidak bisa mengusir bayang-bayang kegelisahan yang perlahan menguasai dirinya. Dia tidak bisa mengelak dari fakta bahwa desa ini kini dihantui oleh sesuatu yang menakutkan. Warga meminta kepada pengurus desa agar segera mengurus masalah tersebut agar mereka bisa beraktivitas kembali dengan tenang. Setelah pertemuan selesai, para pengurus desa satu persatu meninggalkan balai desa. Malam semakin larut, hanya segelintir bintang yang tampak di langit menambah kesan kelam pada suasana malam itu. Parto berjalan pulang sendirian, menyusuri jalan setapak yang sepi, hanya ditemani oleh suara langkah kakinya sendiri yang terdengar jelas di tengah keheningan malam. Sesekali, ia melirik ke kiri dan ke kanan, memperhatikan rumah-rumah warga yang gelap dan tertutup rapat, seakan-akan setiap orang di dalamnya takut untuk menatap dunia luar. Ketika Parto melewati rumah Sasongko, sesuatu membuat langkahnya terhenti. Jantungnya berdetak kencang saat ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti sekelilingnya. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang ganjil, seolah-olah ada mata yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Dan benar saja, di depan rumah Sasongko, di bawah pohon besar yang menaungi halaman, berdirilah sosok yang membuat darah Parto membeku. Sasongko, atau setidaknya sesuatu yang sangat menyerupainya. Sosok tersebut berdiri tegak, mengenakan pakaian yang sama seperti saat ia ditemukan tewas, dengan tali masih tergantung di lehernya yang patah. Wajahnya pucat dan penuh luka, dengan mata kosong menatap langsung ke arah Parto. Parto tidak bisa bergerak, kakinya seolah seperti tertanam di tanah. Sementara sosok itu perlahan mendekat, langkahnya perlahan tapi pasti.
Hawa dingin semakin terasa menusuk tulang, membuat tubuh Parto gemetar tak terkendali ketika hantu Sasongko berhenti langkah di depan Parto. Sosok tersebut mengangkat tangannya menunjuk lurus ke arah Parto seolah menuduhnya atas sesuatu yang tidak dapat ia pahami. Mulut Parto terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ketakutan yang teramat sangat mengunci setiap kata yang ingin ia ucapkan di dalam kepalanya. Suara-suara berbisik, mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi, tetapi semuanya terdengar kacau, tidak masuk akal. Sasongko yang sudah mati itu mulai mendekatkan wajahnya ke arah Parto. Mata yang dulunya penuh dengan ambisi kini kosong dan hampa. Dari bibirnya yang membiru, suara berbisik keluar nyaris tidak terdengar. "Kenapa kamu yang terpilih?" Suara itu bertanya dengan nada yang menakutkan, membuat bulu kuduk Parto berdiri. "Kenapa kamu? Kenapa bukan aku?" Parto mundur beberapa langkah, nafasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi dahinya, seolah-olah tubuhnya akan tumbang kapan saja. Ketika akhirnya dia mampu bergerak, Parto berbalik berlari secepat mungkin, tidak peduli apapun di sekitarnya. Ia terus berlari hingga sampai di rumah. Tapi malang, bahkan dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, bayangan Sasongko itu tetap mengantuinya. Sosok itu terus mengintai, menuntut jawaban yang tidak bisa diberikan oleh Parto. Sementara di luar, malam semakin pekat dan keheningan desa kembali menyelimuti, menyimpan rahasia gelap yang tidak seorang pun berani mengungkapkan. Di sebuah rumah lain di tengah desa, suasana malam semakin mencekam. Lampu-lampu minyak yang tersebar di sekitaran desa memancarkan cahaya temaram seolah menjadi saksi bisu dari teror yang menimpa warga. Di dalam salah satu rumah itu, sebuah peristiwa misterius sedang terjadi. Seorang lelaki bernama Hendro telah kerasukan yang membuatnya bertindak di luar kendali. Dalam keadaan tidak sadar, Hendro melontarkan kata-kata yang tidak pernah diucapkan sebelumnya, menyampaikan pesan yang menggemparkan seluruh desa. Hendro yang dikenal sebagai orang yang tenang dan pendiam sekarang meracau sambil memaki-maki. Dia sudah membunuhku." Hendro berteriak, suaranya serak penuh dengan kebencian. Aku dibunuh oleh orang yang meminjamkanku uang. Dia marah karena aku tidak menyerahkan rumahku untuk membayar utang." Keluarga Hendro yang panik berusaha menenangkan dan membangunkannya, tetapi tidak berhasil. Mereka lalu memanggil beberapa tetangga dan seorang sepuh yang sudah dikenal luas memiliki kemampuan lebih. Saat sesepuh itu tiba, ia menggelengkan kepala sambil berkata, "Apa kamu ndak kasihan sama pemuda itu?" Hendro mengeram semakin keras, sumpah serapah keluar dari mulutnya, menyesalkan kekalahannya dari Parto yang tidak punya kemampuan apa-apa itu, lalu meratapi tumpukan hutang demi memenuhi ambisinya menjadi kepala desa. "Iya, aku paham. Sudah, cepat keluar dari tubuh Hendro. Kasihan dia kalau kamu terlalu lama di dalam tubuhnya." Hendro menggerap, matanya nyalang saat berkata, "Aku tidak bisa tenang sebelum pembunuhku tertangkap." Lalu ia menangis dengan keras, memegangi leher seraya memperagakan ketika tiga orang laki-laki membekuk tubuhnya, memaksakan seutas tali tambang melingkar di leher, lalu menggantungnya sampai mati. Warga bergidik, terlebih lagi ketika Hendro menyebut nama Yudis, sepupu istri Sasongko, sebagai pelaku. Yudis yang baru saja memulai usaha, kehabisan modal karena dagangannya tak laku. Ia lalu menagih hutangnya dari Sasongko, tapi Sasongko tidak bisa membayar sama sekali hingga Yudis marah. Cerita ini membuat semua orang terdiam. Keluarga Hendro dan warga desa lainnya saling berpandangan dengan lidah yang keluh. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pengakuan Hendro yang kerasukan Sasongko jelas tidak bisa dijadikan alat bukti untuk bisa menjerat Yudis dan kedua kawannya. Sesepuh desa menghela nafas panjang, lantas mencabut makhluk gaib yang mengaku Sasongko dari dalam tubuh Hendro. Orang yang berbuat kejahatan
tidak akan pernah tenang. Katanya sebelum menyuruh sosok gaib tersebut pergi, dan benar saja beberapa minggu kemudian Yudis dan kedua temannya menyerahkan diri pada pihak kepolisian. Mereka mengaku mereka telah membunuh Sasongko. Ketiganya sempat bersembunyi tetapi selalu saja dihantui oleh sosok Sasongko yang menuntut pertanggungjawaban. Mereka tidak tahan lagi sehingga memilih menyerah saja daripada terus diteror oleh hantu Sasongko. Setelah kejadian itu, perlahan-lahan desa menjadi tenang kembali, teror dari Sasongko menghilang. Selesai. Wow, kisah dari Isyawara Senja selalu keren ya, horornya dapat, gigit banget, dan kayak apa ya, penggambaran dari awal tuh udah kayak mencekam banget. Kali ini dari desa di lereng Merbabu yang mana terjadi persaingan dalam pemilihan kepala desa, dan memang ya di beberapa daerah memang kalau untuk urusan pemilihan kepala desa tuh biasanya memang kencang banget ya. Berbeda buat teman-teman mungkin yang tinggal di Jakarta ya, memang di Jakarta kan kepala desa di sini lurah ya, lurah itu udah dipilih langsung. Jadi tidak terjadi ya. Tapi kalau di beberapa daerah memang pemilihan kepala desa ini menjadi sesuatu yang sangat apa ya, prestisius, jabatan prestisius. Jadi masing-masing calon ini rela melakukan apa saja, mengeluarkan apa saja untuk bisa menggapai tujuannya. Dan di sini terjadi kepada Parto dan juga Sasongko. Parto yang santai saja, tapi dengan program kerja yang bagus akhirnya berhasil terpilih, menyingkirkan Sasongko yang ambisinya lebih besar. Bahkan dia menggelontorkan uang, menghalalkan cara dengan black campaign, ya ngasih uang, dia money politik, tapi gagal. Disinilah yang akhirnya ngedrop, yang mana pada akhirnya ternyata uang-uang itu adalah bukan milik dia pribadi. Sebagian besar uangnya itu adalah hasil pinjaman dari bank maupun ke saudara-saudaranya. Dan di sini ini ya teman-teman, jadi memang warga di daerah itu kadang ada yang nggak paham ya atau gimana, tapi kebanyakan juga karena panik ya. Jadi mungkin mereka ketika melihat Sasongko yang sudah tergantung di rumahnya itu buru-buru diturunin dengan tujuan sebenarnya mungkin untuk apakah ada kemungkinan untuk diselamatkan. Tapi memang kalau dalam hukum yang berlaku, apabila kita menemukan sesuatu seperti itu, sebaiknya didiamkan saja, jangan sampai merusak barang bukti ataupun korbannya. Jadi didiamkan dan lapor ke pihak yang berwajib. Mungkin bisa berjenjang RT RW, lalu kepala desa, dan baru disampaikan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Jadi jangan diapa-apain dulu tuh untuk mayatnya ya, untuk jenazahnya. Tapi di sini warga karena mungkin panik akhirnya diturunin tuh, sehingga pihak kepolisian sendiri pun merasa sulit untuk mencari karena akan terjadi perbedaan ya. Apakah orang itu meninggal dibunuh atau bunuh diri? Di situ akan ada perbedaan kalau dalam ilmu kepolisian teman-teman ya. Di sini bagaimana sosok Sasongko pada akhirnya meneror desa, dan disitulah terucap bahwa dia dibunuh ya, bahwa dia telah dibunuh. Dan belum sempat kepala desa menyampaikan, tapi ternyata pelakunya adalah sepupunya sendiri, sudah melapor menyerahkan diri ke pihak yang berwenang karena memang dia sendiri nggak tahan diteror ya. Luar biasa kisahnya. Untuk Isyawara Senja keren pakai banget, banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan mari kita buang yang buruknya saja. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun ya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat Isyawara Senja keren banget ya, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan oh iya, buat teman-teman yang mungkin yang suka ya dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, sekali lagi diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.